Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits di hari Senin, I love Monday. Hari yang sangat luar biasa buat rekan trader. Seperti biasa, masuki hari Senin, saya akan membawakan analisa harian buat rekan trader semuanya. Kita akan menganalisa lagi, melihat lagi apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi pada hari ini. Tapi sebelumnya rekan trader, mari sebelum kita masuk di analisa teknikal, kita masuk di tema yang akan saya bawakan. Mari saya merefleksi sedikit dulu tentang apa yang saya prediksikan, apa yang market prediksikan pada minggu ini. Oleh karena itu rekan trader, mari kita coba lihat. Rekan trader, seperti yang telah saya bilang di prediksi saya upload kemarin, prediksi mingguan saya. Kita bisa lihat di sini saya memprediksikan bahwa dolar ini masih punya kemampuan untuk bisa naik yang lebih tinggi lagi. Tapi semua itu banyak sekali faktornya rekan trader. Salah satu faktornya ya sudah barang tentu masalah geopolitik dan apa yang terjadi pada kalender ekonomi pada minggu ini. Kalender ekonomi minggu ini sangat padat. Sangat padat. Jadi secara garis besar dolar ini bisa naik asal hasil dari FOMC nanti menyatakan bahwa lebih banyak mengindikasikan bahwa dia akan hawkish. Begitupun juga hasil dari non-farm payroll ya. Dan kita akan lihat apabila ditopang lagi oleh keadaan geopolitik artinya dia makin tinggi lagi. Begitupun juga euro angka saham dolar, saya memprediksikan bahwa dia ini masih bisa punya peluang untuk bisa lebih turun lagi, tapi selalu ada kemungkinan mengalami penguatan. Begitupun juga pound sterling dan emas, gold. Emas saya memprediksikan bahwa dia ini masih punya peluang yang kuat untuk naik lebih tinggi lagi. Walaupun sekarang dia agak sedikit terjadi kontraksi, tapi masih ada punya peluang. Dan peluang itu salah satu peluang yang paling cepat dan luar biasa cuma satu, perang. Jadi dia menunggu perang berkobar lagi, apalagi tadi saya baca bahwa eskalasi di Timur Tengah akan sangat tinggi pada minggu ini. Artinya peluang emas naik lebih tinggi lagi sampai di 2027 masih ada peluang. 2038 paling tertinggi, tapi saya pikir bisalah. Dan terakhir di USD Yen Jepang. USD Yen Jepang sesuai dengan prediksi saya kemungkinan dia ini masih bisa turun dia. Dia bisa turun sampai di level paling terendah di sekitaran 148.413. Nah, ini adalah prediksi yang coba saya analisakan untuk minggu ini. Nah, untuk hari ini sebelum kita masuk di analisa teknikal, saya mau membawakan sedikit tema yang sangat luar biasa dulu. Tema yang saya angkat hari ini adalah emas tembus 2000. Terbang tinggikah setelah FOMC? Nah, ini luar biasa rekan trader. Luar biasa. Ini tema yang luar biasa yang coba saya angkat hari ini ya. Emas telah menyentuh level 2000. Apakah dia akan lebih tinggi lagi sampai menuju 2000 lebih ke atas? Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa karena kalau rekan trader melihat di channel saya di 2 minggu yang lalu, hari Jumat, saya bilang bahwa emas sedang melakukan perjalanan untuk menembus 2000. Dan apa yang terjadi rekan trader? Tepat pada hari kemarin, rekan trader bisa lihat hari Jumat kemarin bagaimana emas ini dia terbang sangat tinggi rekan trader dari 1983 dan dia menyentuh level 2009 ya. Ini sesuai dengan prediksi yang saya bawakan pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya bilang bahwa dia akan naik sampai 2009 dan saya tetap optimis dia akan naik walaupun sempat dia turun di hari Selasa. Tapi saya tetap optimis dia akan naik. Dan apa yang terjadi? 2009 pecah telur pada hari Jumat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sekarang emas bisa lebih tinggi lagi? Nah, kalau menurut saya masih bisa. Tapi mari kita lihat dulu dari data ekonomi yang akan terjadi pada platform yang terjadi kalender ekonomi rekan trader. Rekan trader bisa lihat di sini bahwa untuk kalender ekonomi sangat mempengaruhi arah pergerakan emas, terutama pergerakan dolar ya, udah barang tentu akan mempengaruhi pergerakan emas. Adalah pertama, kita akan lihat Selasa indeks mengejar pembelian dari manufaktur Cina. Ini benar-benar akan sangat mempengaruhi
apabila nanti PMI-nya bagus, tidak terlalu kemungkinan emas akan naik lebih tinggi lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti di hari Rabu FOMC itu dikeluarkan, ya. Selain ADB dan lain-lain, tapi hari Rabu tengah malam ya, Kamis dini hari, itu FOMC dikeluarkan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah nanti hasil dari FOMC ini akan mempengaruhi arah pergerakan dari emas? Sudah barang tentu rekan trader, apa yang terjadi ini benar-benar akan mempengaruhi arah pergerakan emas. Hasil FOMC akan mempengaruhi arah pergerakan emas karena kita akan melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Apakah dia hawkish atau apakah dia dovish? Apakah dia memiliki kecenderungan itu? Kalau memang tingkat suku bunga dinaikkan, artinya hawkish, artinya emas, dolar akan naik, menekan emas. Tapi kalau tidak, dia akan turun, emas akan naik. Akan tetapi sekali lagi saya bilang bahwa ini adalah dilema. Dolar naik, emas turun. Tapi untuk saat ini sedang terjadi dilema karena emas bisa turun akibat menguatnya dolar. Akan tetapi harap diingat, semua itu bisa berakhir apabila konflik semakin tinggi terjadi di Timur Tengah. Apabila konflik yang semakin tinggi terjadi di Timur Tengah, artinya pasar akan kembali ke setelan pabrik, akan mencari aset-aset safe haven, dan dia akan naik. Oleh karena itu, dari kacamata saya, setelah FOMC, emas masih bisa punya peluang naik. Walaupun secara teknikal dia akan turun, tapi menurut saya dia masih punya peluang naik. Tergantung dari masalah geopolitik yang akan terjadi. Walaupun nanti dolarnya naik, bisa membuat emas turun, tapi kalau geopolitik semakin eskalasinya tinggi, emas masih punya peluang. Oleh karena itu, saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan emas ini akan naik sampai 1927. Setelah itu dia akan koreksi dan dia akan turun lebih rendah lagi. Sesuai dengan analisa mingguan yang telah saya bawakan. Oleh karena itu, untuk hari ini memang benar emas akan turun. Tapi tingkat eskalasi yang terjadi di Timur Tengah bisa membuat emas akan terbang lebih tinggi lagi, walaupun di FOMC menyatakan bahwa emas akan mengalami pelemahan karena kuatnya nilai dolar. Tapi semua akan terkubur dengan adanya pergerakan yang terjadi di Timur Tengah. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini, dan sekarang kita masuk di analisa teknikal. Seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah arah pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini? Kita mulai, rekan trader semuanya. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, kita lihat di sini arah pergerakan indeks dolar Amerika. Kalau kita lihat sekarang ini memiliki kecenderungan untuk melemah, ya, turun. Dan kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan itu akan terjadi. Kalau tendensinya memang masih turun ya. Kalau saya lihat apabila memang dolar mengalami pelemahan, kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan akan terjadi. Menurut analisa saya, pelemahan itu akan terjadi sampai, kalau memang benar-benar terjadi, tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level paling terendah di sekitaran 106.183. Dan hati-hati, pembalikan arah bisa membuat dolar Amerika naik lebih tinggi lagi sampai di level tertingginya di seputaran 106.499. Nah, ini dia. Nah, saya ganti dulu. Ini dia rekan trader semuanya. Kita akan lihat bersama-sama. Sabar, saya ganti warnanya dulu menjadi warna kuning. Nah, oke. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah euro angkel saham dolar? Kita akan lihat. Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat di sini bahwa euro angkel saham dolar memiliki pergerakan agak sedikit bullish. Kita akan lihat sekarang masuk di pasar Eropa ya, tapi pada prinsipnya sih dia sih sebenarnya sideways sih, tapi tendensi bullish masih sangat kuat di sini. Saya bisa bilang bahwa bullish ini punya peluang yang besar naik sampai level paling tertinggi di seputaran 1.05847. Walau ya itu menurut analisa saya ya. Dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia turun lebih rendah lagi sampai di posisi 1.05350.
372. Jadi disinilah arah pergerakan yang terjadi rekan trader. Kita lihat sama-sama rekan trader. Nah, ini dia ya. Ini saya bisa lihat. Nah, di sini arah pergerakannya. Oleh karena itu rekan trader, menurut analisa saya dia akan mencoba bergerak di antara 1.057372 sampai 1.05847. Selanjutnya bagaimanakah pound sterling angkel saham dolar rekan trader? Kita akan lihat pound sterling angkel saham dolar. Untuk pound sterling angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa pound sterling sekarang ini masih punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Tadi sempat naik walaupun masih ada sekarang agak sedikit potensi pelemahan. Tapi tetap ya rekan trader, saya bisa bilang bahwa dia ini akan mencoba naik sampai level tertinggi, dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia naik itu sampai di level 1 poin. Kalau menurut saya dia bisa naik malahan sampai di level sini rekan trader. 1.21481 dengan esensi apabila terjadi pelemahan dia akan coba turun sampai level terendah di posisi 1.21097. Nah, ini dia. Ini arah pergerakannya rekan trader ya. Ini menurut analisa saya. Nah, dia akan mencoba di seputaran sini. 1.21097 sampai 1.21481. Selanjutnya gold. Bagaimanakah arah pergerakan gold hari ini? Kita lihat. Untuk gold rekan trader, arah pergerakan gold pada hari ini kita lihat bahwa tendensi yang terjadi agak sedikit mengalami pelemahan. Seberapa besarkah pelemahan ini akan terjadi? Kalau menurut saya dia akan mencoba melemah. Malahan menurut saya sampai di level paling terendah di seputaran 1988. Tapi ada tapinya. Tapi rekan trader hati-hati bahwa pembalikan arah bisa saja terjadi dan dia naik kembali lagi di posisi 2004. Dia masuk lagi di posisi 2000. Oleh karena itu gold untuk hari ini saya berasumsi bahwa dia akan mencoba bergerak rekan trader di antara 1989 sampai 2004.25. Selanjutnya untuk USD Yen Jepang, bagaimanakah arah pergerakan USD Yen Jepang? Kita lihat sama-sama. Untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita lihat bahwa tendensi pelemahan sangat kuat sekarang ini. Saya pikir setelah ini dia akan terjadi pembalikan arah. Sekarang dia melemah dan saya bisa berasumsi bahwa pelemahan dia ini sampai di level yang paling, sabar, saya lihat di sini dulu. Sampai di level paling terendah di posisi 149.182 dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke 149.812. Disinilah kita lihat rekan trader. Nah, dari sini sampai nilai paling terendah di posisi sini ya, 149.182 sampai 149.812 di 812218 sekitaran situ ya rekan trader ya. Oke rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita saat ini. Dan sebelum saya mengakhiri acara ini, saya cuman mau bilang sekali lagi buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa mendaftar bersama Amarket. Ini adalah website resmi Amarket, semua ada di link deskripsi channel ini. Jangan lupa juga rekan trader subscribe channel Telegram Amarket. Ini adalah channelnya, kami terus berkembang dan kami harap Telegram Amarket ini terus berkembang dan terus berkembang. Dan kalau ada waktu juga mampirlah di channel YouTube Amarket. Silakan subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang terus. Dan jangan lupa juga Amarket punya TikTok. Harap diperhatikan, harap di-subscribe TikTok kami. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. 30 Oktober tahun 2023. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.